Setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 1 sampai 14. Kepatuhan kepada pemerintah. Setiap warga negara yang baik harus tunduk dan taat kepada pemerintah yang dipilih Allah, sebab mereka adalah pemimpin-pemimpin atau raja-raja, bisa disebut juga harus dihormati dan ditaati. 1 Petrus 2 ayat 13. Setiap orang yang tinggal di suatu negara harus tunduk kepada pemerintah atau pemimpin bangsa. Setiap warga negara harus memiliki roh yang taat kepada pemimpin negara
atau disebut wajib taat dan jangan mengutuki pemimpin. Pemimpin yang juga setiap warga negara harus taat kepada hukum, khususnya orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, sebab pemerintah adalah wakil Allah. Para pengikut Kristus atau disebut orang Kristen tidak boleh hidup sesuka hati dalam negara, namun harus ada sifat gotong royong, rendah hati, dan kebersamaan. Anak-anak Tuhan harus menjadi contoh dan teladan di bangsa dan di negara. Setiap orang Kristen harus wajib bayar pajak kepada pemerintah. Paulus menegaskan, bayarlah pajak sesuai yang diperintahkan oleh pemerintah dan bayarlah kepada orang yang berhak mengerjakan pajak. Setiap warga negara, harusnya anak-anak Tuhan berkewajiban kepada pemerintah untuk melakukan tugasnya dan harus ada rasa takut kalau tidak melakukan kewajibannya itu untuk tetap melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Masing-masing harus mengerjakannya sesuai dengan perintah pemimpin dan sesuai dengan firman Tuhan. Paulus mengajarkan anak-anak Tuhan janganlah melakukan kecurangan kepada pemerintah dan wajib taat sebagai warga yang taat kepada pemerintah yang sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Itu perlu dicontoh dan juga bisa mengkritik pemerintah kalau tidak melakukan kewajibannya dengan baik atau tidak maksimal mengerjakan tugasnya dan tanggung jawabnya. Jadi yang wajib bayar pajak tetaplah setia bayar pajak, sebab kasih adalah tidak sombong. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Orang Kristen atau pengikut Kristus yang memiliki kasih juga disebut sudah menjalankan hukum Taurat. Jadi tidak boleh melakukan kecurangan, harus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus berkata harus mengasihi dan harus mempraktekkan kasih itu sesuai dengan firman Tuhan kepada sesama. Bagi Allah, kasih adalah di atas segalanya, dan kasih adalah membuang segala kesombongan, kuasa kegelapan, dan kasih adalah tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Orang yang memiliki kasih, orang yang melakukan firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, terutama kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang sangat lebih besar kasih Allah yang sudah kita terima. Untuk itu haruslah terus menggunakan senjata Allah sebagai perlengkapan untuk melawan kegelapan. Marilah kita semua berusaha memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-13. Paulus mengajarkan jemaat Roma supaya taat, sopan, dan sungguh seperti hari yang masih siang, dan tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah, dan teruslah kita berbuat penuh kasih kepada semua orang, sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu marilah kita mengasihi. Amin.